Selamat datang kembali di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Kali ini kita masih ada di bab mengenai software quality assurance bagian kedua. Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian sebelumnya saya membahas mengenai perbedaan antara quality control, quality assurance, dan quality system. Kemudian ya, modern view of quality ya. Di situ ada correctness sampai dengan maintainability. Nah, sekarang kita lanjutkan ke definisi dari software quality dan software quality assurance. Yang pertama, software quality. Software quality ini bisa dideskripsikan sebagai the degree to which a software product meet established requirement. Sama dengan kualitas sebenarnya ya. Nah, cuman di sini ada tambahannya. However, quality depends upon the degree to which those established requirement accurately represent stakeholder needs, wants, and expectation. Nah, ini yang paling sulit. Karena ada needs dan ada expectation. Ada wants dan ada expectation. Kalau di kualitas seharusnya kita hanya butuh needs, kebutuhan. Nah, yang saya sebut sebelumnya bahwa di software tadi ada beberapa yang tidak bisa diukur, intangible, seperti desain segala macam, sehingga akhirnya kualitas tadi pengukurannya jadi melebar kemana-mana. Sedangkan software quality assurance itu set of activities that define and assess the adequacy of software process to provide evidence that establish confidence that the software process are appropriate for and produce software product of suitable quality for their intended purpose. Jadi kalau software quality assurance itu aktivitasnya supaya yakin ya, karena ini quality assurance ya, yakin bahwa semua proses yang ada di perangkat lunak tadi itu sudah memenuhi syarat appropriate. Jadi proses ya, jadi mulai setiap stage itu yang sebelumnya saya bilang dan saya bilang berkali-kali di bab yang berbeda. Ada 4 elemen dalam software quality assurance. Nanti kita akan jelaskan ini satu persatu. Yang pertama SQA-nya itu sendiri. Kemudian ada software quality planning. Ya. Ini. Nanti ini prosedur and standard begitu. Ada software quality control SQC. Ya. Ini untuk melaksanakan prosesnya, melaksanakan prosedurnya, melaksanakan standarnya. Dan ada software quality metric. Jadi ini menganalisa datanya untuk memprediksi ini kualitasnya sejauh apa. Ya. Yang pertama sekarang software development standard. Sebelum kita mulai membahas elemen tadi, kenapa harus ada standar? Nah, standar ini nanti akan ada banyak ya, bergantung mau pakai yang mana. Mau pakai IEEE saja, mau pakai ISO, ya, atau mau pakai yang lain, terserah, silakan. Apa saja bisa dipakai. Tapi yang penting, ya standar tadi harus, nah ini, encapsulation of best, ya, or at least most appropriate. Jadi kok misalnya, wah kalau di tempat kami, Pak, menggunakan yang ISO itu sulit. Karena ada kendala begini. Mungkin karena tempat kami tidak sebesar yang dibayangkan, kemudian personelnya juga kapasitasnya beda, ya, kemudian deadline-nya beda, begini. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada yang memaksa kita harus pakai ISO. Ya, pakai yang lain, yang dianggap paling appropriate. Downgrade dong, Pak, gitu. Nggak masalah. Karena setiap tempat kan punya ceritanya masing-masing. Punya kasusnya masing-masing. Standard provide a framework around which the quality assurance process may be implemented. Yang penting ini dijalankan standarnya itu, bukan kemudian dicetak, dicentang-centang terus dipresentasikan selesai. Enggak.
Itu banyak itu yang seperti itu ya. Sudah terstandarisasi ISO, sudah Pak. Konsultannya sudah datang. Semua sudah dicentang. Iya, dicentang aja. Bayar mahal-mahal hanya untuk nyentang kertas. Untuk apa? Yang penting dikerjakan. Itu. Mau pakai standar apapun. Standard assist in continuity of work when it's carried by different people. Kalau misalnya paling sederhana, cabangnya banyak. Tiap provinsi punya cabang, Pak. 34 cabang. Berarti orangnya beda-beda. Terserah. Tapi semua akan bekerja dengan standar yang sama. Tidak ada yang berbeda. Sama dengan kalau karyawan pakai seragam. Karyawan Bank X misalnya pakai seragam. Seragamnya seperti apa standarnya? Batik warnanya biru, pakai blazer begini-begini. Kalau yang laki celananya warna gelap, pakai dasi, sakunya di sebelah kanan atau di sebelah kiri, ada name tag-nya begini-begini, ukurannya begini, semua sama. Itu yang penting. Sama dengan di software. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi pihak software host atau pihak departemen IT kalau misalnya terjadi turnover. Software developernya keluar, kemudian masuk yang baru. Itu yang paling sering terjadi. Software developernya juga sombong biasanya. Wah, kalau saya keluar, apa masih bisa lanjut? Nah, begitu. Ya kalau nggak pakai standar ya nggak bisa lanjut. Tapi kalau pakai standar ya bisa. Karena ada standarnya. Misalnya di sini itu pasti pakai framework X. Mulainya dari sini didokumentasikan secara komplit. Untuk memulai pemrograman maka pasti akan begini. Ya. Ya meskipun nanti ganti orang atau ada orang baru sama pasti. Variabel namanya harus begini. Komen harus begini. Ya pasti sama. Ya, sama dengan resto misalnya. Kalau resepnya sudah terstandarisasi gitu. Misalnya KFC, McD, di manapun ya sama. Ya, itu analoginya. Standard should not be avoided if they are too extensive for the task at hand, then they should be tailored. Ya, nggak boleh nggak pakai standar. Harus pakai standar, apalagi di software. Kalau misalnya pakai ISO ini kepanjangan, Pak, terlalu banyak, nggak mampu kami memenuhi, ya sudah, ayo tailor. Tailor ini artinya dijahit gitu ya, bukan diatur ulang gitu ya, rearrange, diatur ulang. Ayo diatur ulang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di tempat tersebut. Contoh misalnya, nah ini tadi yang saya sebut pakai ISO. Oke, pakai ISO, Pak. ISO 9000. Ya. Terus organisasi sudah. Kemudian proyek 1 sampai proyek 3. Kemudian di sini seperti ini. Iya, kalau mau bisa memenuhi lah, kalau enggak. ISO is not the only source. Itu yang pertama. Process and product standard are derived independently. Ya, jadi kualitas dari proses dan kualitas dari produk itu beda. Karena kalau kualitas dari produk itu kan di setiap step. Misalnya kalau waterfall begini kan ya, mulai dari analisis, kemudian desain. Nah, ini sendiri ada standarnya, ada prosedurnya nantinya. Apa yang harus dilakukan pada saat desain? Dimulai dari mana dulu? Jangan nanti masuk desainer baru, desain dari footer dulu. Ya nggak masalah sih, pokoknya selesai. Tapi bukan begitu. Kita mulainya dari header harus begini. Standarnya warnanya dengan kode ini. Misalnya alis white, nah begitu. Putih tapi yang seperti ini. Kemudian, nah ada semua standarnya. Itu proses. Nah kalau produk, fungsi yang harus diterapkan. Dites text box-nya kalau itu angka. Harus memenuhi ringnya. Kalau itu tanggal, harus dicek ringnya. Kalau itu teks, berapa maksimal panjangnya, itu contoh. Ya. Product standard are not created by SQA. Jadi biasanya ini lebih banyak ke proses ya begitu. Nah, ini seperti ini proses standar. Mau pakai apapun terserah sebenarnya. Ya suka-suka yang software hostnya,
suka-suka perusahaannya. Mana yang dianggap memenuhi, mana yang dianggap paling comfort, mana yang dianggap mampu menangani hal-hal yang ada di tempat tersebut. Jadi nggak usah mengekor, nggak usah tiru-tiru, ya. Itu yang pertama. Jadi ada proses standar. Ya, mau pakai ISO boleh, ya. Mau pakai CMM boleh, CMMI boleh, terserah lah. Mau pakai apa saja. Yang penting implemented. Yang penting dilakukan. Itu pertama. Kalau produk standar, nah beda lagi. Kalau di produk standar, yang paling penting biasanya ada sheet-nya ini. Fungsi apa yang harus dipenuhi, kebutuhannya apa. Misalnya sistem informasi akuntansi. Apa standarnya? Ada 7 laporan, Pak. 7 report. Mulai dari jurnal, adjustment, laba rugi, neraca segala macam sampai 7. Nah, 7 ini yang harus dipenuhi terlebih dulu. Pajak, Pak, itu di luar itu, nanti dulu. Berarti itu fitur atau tambahan. Tapi standar industrinya sudah harus memenuhi syarat. Ya. Itu contoh produk standar. Dan itu nanti dicendangi satu-satu. Diukur. Ya. Pakai FPA misalnya. Function Point Analysis. Nah, sekarang kita ke elemen yang berikutnya. Software Quality Planning. Yang pertama tailoring. Jadi yang sudah saya sebut ya. Should select those organizational standard that are appropriate. Paling cocok. Nah, saya bilang optimum ya. Bukan maksimum, bukan minimum, yang optimum. Ya, yang paling memenuhi. Perusahaan ini skalanya berapa sih? Kecil, menengah, besar. Kalau besar, ya seharusnya pakai ISO. Perusahaan ini mengenai apa sih? Pertambangan, manufaktur, jasa. Nah, maunya pakai apa? Atau perbankan, finansial misalnya. Kemudian standardization, SQP ya, Software Quality Plan should use ya only approved organizational process and product standard. Nah, ini juga penting. Jadi kalau sudah menyusun standar, mau itu di proses ataupun di produk, harus approve by who gitu, disetujui oleh siapa? Ya semuanya, pihak manajemen mulai dari atas sampai menengah sampai bawah. Ya seringkali kita kalau ngundang konsultannya juga main copy paste saja dari tempat lain gitu. Nah itu tempat lain seperti itu, ini kan mirip-mirip, ayo copy paste yuk gitu, biar cepat selesai. Sudah ada template-nya, langsung disodorkan semua standarnya. Loh, tunggu dulu. Ya, nggak sesederhana itu. If new standard require a quality improvement should be initiated. Jadi kalau misalnya memang kita butuhnya beda, tempat kita unik dan setiap tempat itu pasti unik, ya jalankan. Dan elemen-elemen dari software quality plan, biasanya yang paling gampang ya kita ngambil dari ISO 9001. Bagi Anda yang ikut di mata kuliah saya, biasanya saya bahas khusus ya ini. Tapi ini tidak saya masukkan ke YouTube ya, karena ya mungkin sensitif bagi beberapa teman-teman konsultan. Ya. SQP is not written for software developer. It's written for SQA as a guide. Ya. Jadi bukan untuk software developernya. Ya. Tetapi untuk quality controlnya. Begitu. Jadi orang di luar software developernya sama konsepnya dengan testing ya. Bahwa software developer nggak boleh jadi tester. Yang ngetes dirinya sendiri itu namanya bukan ngetes, debug itu namanya. Ya. Hanya ngecek setelah running itu. Bukan testing. Sama dengan di sini. Ngecek kualitas ya orang luar. Penjaminan mutu itu orang yang berbeda. Entah itu internal, entah itu eksternal. Ya. Quality factor shouldn't be sacrificed to achieve efficiency. Don't take the job if quality process can be upheld. Jadi kualitas tadi sudah saya bilang harus
di tailor, disesuaikan. Kalau kualitasnya terlalu tinggi, ya berarti angkat tangan. Loh Pak, nggak bisa Pak. Misalnya nih software host lah, software ini harganya nggak sampai 100 juta mintanya dengan kualitas tinggi itu ya nggak mungkin. Ya harus sadar diri. Sama dengan Anda beli makanan. Anda beli makanan di warung, sama di resto, sama resto yang ada di hotel bintang 5, ya beda. Dan memiliki kualitas beda-beda. Kalau di warung mungkin namanya empal gitu ya, daging goreng. Kalau di resto namanya steak, pakai hot plate misalnya. Kalau di resto bintang 5 beda lagi. Berikutnya adalah software quality control. Di software quality control ini di dalamnya meliputi quality review, ya. Dan untuk review ini seharusnya menggunakan standar tertentu ya. Tetapi yang paling penting bahwa semua orang yang terlibat itu bertanggung jawab terhadap kualitas. Apalagi kalau itu di software ya. Jadi mulai dari analisnya, desainer, software developer, semua bertanggung jawab. Tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada yang saling merasa benar. Ya, karena semua harus saling mereview, saling mengingatkan, bekerja dalam satu tim yang benar, begitu. Kemudian testing ini bagian yang ingin mempelajari lebih lanjut bisa ke playlist saya di testing and documentation, ya, testing dan dokumentasi. Ini ada sendiri. Dan audit ini bagi yang ada di Universitas Majung, Anda mendapatkannya di mata kuliah audit sistem informasi. Quality review itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada peer review. Peer review ini berarti dari rekan sejawat gitu kalau bahasa Indonesia. Ya, rekan sejawat ini bisa jadi sesama software developer, bisa jadi antar departemen yang itu kritikal. Tetapi di dalamnya juga harus ada moderator, ya, dan ada yang membuat juga yang sebenarnya meskipun ini terlihat sederhana, tetapi yang paling sulit adalah kondisi mental ya. Siap nggak untuk direview, itu yang penting. Ya, karena kebanyakan dari software developer itu jawaban saktinya adalah, loh di tempat saya running kok, gitu. Di tempat situ kok nggak running. Nah begitu. Itu saya paling marah biasanya kalau begitu itu. Karena nggak boleh, ya. Prinsip utamanya adalah kita telan dulu aja, ya. Customer service yang baik kan begitu, telan dulu aja, biarkan si customer itu mengungkapkan semuanya. Kalau sudah selesai, baru kita tanggapi, baru kita telaah, baru kita cerna dulu, ya, nggak usah reaktif, baru kita tanggapi satu persatu, ya. Kemudian walkthrough ini biasanya langsung tanpa persiapan ya, kayak sebelumnya saya jelaskan mengenai usability itu, pokoknya dokumentasinya disembunyikan dulu, dikasih, ini loh bisa nggak gitu jalanin software saya ini, bisa meraba-raba fungsinya apa nggak, mana kesulitannya suruh nulis, gitu aja cukup ya. Atau desk inspection ini biasanya dari atasan langsung, dari supervisor ya. Involve people reviewing product by themselves, not in a group, and then submitting their comment to the author. Jadi ya dari supervisornya ngecek langsung, ya, langsung dikasih komen. The issue found during this review are treated in informal manner, ya. Jadi langsung diingatkan gitu, mas ini kurang, mas ini begitu. Nah, tes ini sebenarnya ada di mata kuliah testing ya. Jadi saya tidak banyak membahas di sini ya, karena ruang lingkupnya berbeda. Nah, audit ini juga sama, tadi sudah saya sebutkan. Ini seharusnya bagi Anda yang ada di kelas Universitas Majung, ini ada di mata kuliah audit sistem informasi. Jadi supaya tidak saling campur aduk,
saya lewati. Nah, yang paling penting biasanya di quality review begitu, apapun standar yang digunakan, mau ISO, IEEE, CMM, CMME, apapun, buatlah tabel. Buatlah tabel yang di dalamnya kita memiliki tingkat-tingkat severity level. Nih. Skalanya berapa, Pak? Skalanya sebenarnya bebas. Misalnya seperti ini, skalanya 0 sampai 100. Ya, silakan. 1 sampai 10, ya silakan, terserah. Suka-suka organisasinya. Ya, sebenarnya tidak ada aturan yang paling baku, itu nggak ada. Anda baca ISO pun ya sama. Ya. Misalnya ini, preliminary design, ini ada di langkah ini. Software requirement analysis SRA, dia sampai di sini, ini belum. Code unit test ini belum dijalankan. Code ini di preliminary design dia hanya sebagian kecil, tapi dia nanti paling banyak di code. Nah, misalnya begitu. Ya, unit testing ada di mana, software integration ada di mana. Ya, dan tidak semua ada dari sini ini dimasukkan. Misalnya ya, software integration. Nah, kalau memang yang dibuat itu tahap awal, belum terintegrasi dengan modul yang lain, lah ngapain ini masuk? Ya, itu yang harus diperhatikan, dan itu tadi yang sebelumnya saya sebut sebagai tailor. Ya, jadi disesuaikan, di custom. Ya, kok baju itu dijahit, bukan konveksi, bukan ukuran S, M, L, XL, bukan, tetapi betul-betul diukur, betul-betul presisi sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Kalau baju, kalau di sini ya sesuai dengan kondisi organisasi masing-masing. Oke? Dan juga harus sesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing. Kalau itu software house ya sesuaikan dengan harganya. Tadi saya analogikan dengan makanan di restoran tadi. Anda makan daging beda-beda. Satu empal pokoknya besar itu berarti berkualitas di warung. Di resto pakai hot plate, medium rare misalnya begitu, itu berkualitas di resto. Di hotel bintang 5 lain lagi ceritanya. Dilihat dulu ini daging sapi apa begitu. Dari sapi apa? Gimana cara ngolahnya? Dari bagian tubuh yang mana begitu? Beda cerita sudah. Karena beda ruang lingkup, beda skala, beda harga, sehingga kualitasnya juga harus disesuaikan. Nah, ini yang seringkali diabaikan, terutama oleh customer, entah itu customer internal atau eksternal. Ya nggak bisa bagus, Pak, programmer saya cuma 2 orang, mau bagus gimana? Deadline 3 bulan, programmer 2 orang, ya setengah mati saya ngerjakannya, kan begitu. Beda dengan satu manufaktur, saya nggak nyebut ya, misalnya di salah satu pabrik rokok, di situ developernya hampir 50 orang, ya lain ceritanya. Ya, itu yang harus diingat. Oke. Nah, nanti di video berikutnya kita akan membicarakan tentang software quality metric. Sampai di sini dulu untuk bab mengenai software quality assurance, masih di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.